Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Kali ini aku akan menceritakan film The Passenger. Bercerita tentang kemajuan teknologi di bumi yang sudah sangat canggih, hingga membuat banyak orang bosan karena tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan di bumi. Apalagi dengan adanya overpopulasi yang kini sudah sangat parah, membuat banyak orang ingin pergi dari bumi. Oleh karena itulah ada sebuah perusahaan yang menawarkan untuk pindah ke planet lain dengan menggunakan pesawat antar bintang. Gimana ceritanya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah perusahaan yang bernama Homestead. Perusahaan ini menawarkan alternatif kehidupan yang lebih baik, yaitu bermigrasi serta membangun koloni baru di sebuah planet yang masih alami bernama Homestead 2. Kapal antar bintang yang digunakan bernama Avalon, membawa 5.000 penumpang dan 258 kru menuju planet Homestead 2. Perjalanan ini membutuhkan waktu selama 120 tahun untuk sampai di planet tersebut. Orang yang ingin melakukan perjalanan ini dikenakan tiket sangat mahal. Oleh karena itu tidak semua orang dapat menjadi penumpang di kapal Avalon ini. Dan karena perjalanan itu sangat lama, para penumpang pun tidur di kapsul hibernasi. Dan Avalon dikendalikan oleh sistem komputer atau autopilot. Di tengah perjalanan, Avalon melewati area ladang asteroid. Dan karena dikendalikan oleh komputer yang jalurnya sudah ditentukan, mau tidak mau Avalon harus menabrak sebuah asteroid besar yang ada di jalurnya. Akibat benturan tersebut, Avalon mengalami sedikit gangguan. Sistem komputer pun mendeteksi ada beberapa malfungsi pada Avalon. Tapi untungnya komputer dapat segera mengatasinya, kecuali pada satu kapsul hibernasi yang tetap mengalami malfungsi, sehingga membuat penumpang yang ada di dalamnya terbangun, yaitu seorang pria bernama Jim Preston. Setelah terbangun dari kapsul hibernasi, Jim disambut oleh pramugari digital yang memberikan arahan padanya. Setiap penumpang juga memiliki gelang pengenal untuk dapat menggunakan fasilitas yang ada di dalam Avalon. Sesaat setelah bangun, Jim pun mengalami pusing. Pramugari mengatakan kalau itu adalah efek dari hibernasi, dan hal itu hanya akan berlangsung sebentar saja. Kemudian dia menuju kamar miliknya untuk membersihkan diri. Setelah dia sudah siap, Jim pun diminta untuk berkumpul di sebuah ruangan bersama penumpang lainnya untuk bersosialisasi. Tapi setelah dia pergi ke sana tidak ada siapapun. Jim kemudian berkeliling untuk mencari penumpang lainnya. Dan tetap saja dia tidak menemukan satu orang pun selain dirinya. Jim kemudian bertanya kepada pusat informasi di mana kapten berada. Dia pun diarahkan untuk pergi ke pusat navigasi jika ingin bertemu dengan kapten. Karena tidak punya akses, dia pun tidak bisa membuka pintu ruangan tersebut. Dan sepertinya di ruangan itu juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sampai akhirnya Jim masuk ke sebuah ruangan observatorium. Dan komputer menjelaskan kalau Avalon akan tiba di Homestead 2 dalam waktu 90 tahun. Yang artinya saat ini baru 30 tahun perjalanan sejak meninggalkan bumi. Dia juga diberitahukan bahwa Avalon melaju dengan setengah kecepatan cahaya. Hal tersebut membuat Jim sangat terkejut dan dia pun menyadari kalau dia bangun terlalu cepat. Dan parahnya hanya dia satu-satunya yang terbangun dari kapsul hibernasi. Kemudian dia pergi ke pusat komunikasi untuk mengirim sebuah pesan ke bumi mengenai situasi yang dia alami. Setelah selesai merekam pesan, dia mendapat pemberitahuan bahwa pesan tersebut akan sampai ke bumi dalam waktu 19 tahun. Dan dia harus menunggu selama 55 tahun untuk mendapatkan sebuah balasan. Selain harus menunggu waktu yang sangat lama, Jim juga dikenai biaya $6.000 hanya untuk sebuah pesan. Jim pun kemudian berkeliling kembali, dan dia terkejut ternyata ada seseorang selain dirinya di sebuah bar. Ternyata yang dia temui bukan manusia, melainkan sebuah robot android bernama Arthur. Jim kemudian mulai berbincang dengan Arthur. Jim merasa cukup senang, karena kini dia memiliki kawan untuk mengobrol, walaupun dia hanyalah sebuah robot AI. Keesokan harinya Jim pergi ke sebuah kafe. Di sana dia memesan sebuah minuman. Tapi karena Jim merupakan penumpang kelas bawah, maka dia tidak bisa bebas memilih dan hanya bisa memesan sesuai kelasnya. Jim yang merupakan seorang ahli mesin segera mencari sebuah modul tentang kapsul hibernasi. Setelah mempelajari buku panduan tersebut, dia mencoba memperbaiki kapsulnya hingga pada akhirnya kapsul itu dapat kembali menyala. Tapi sayang meski sudah menyala, kapsul hibernasi tersebut tetap tidak dapat berfungsi. Kemudian Jim kembali ke ruangan navigasi.
dan mencoba merusak pintu tersebut dengan berbagai macam cara. Tapi usahanya sia-sia saja, karena pintu itu sangat kuat dan tidak mudah untuk dihancurkan. Sementara itu sistem komputer mendeteksi adanya kerusakan baru akibat benturan sebelumnya. Tapi sistem komputer dapat segera mengatasinya. Waktu pun terus berlalu, hingga Jim mengalami titik kebosanan. Dia pun kemudian bercerita dengan Arthur, dan mengatakan bahwa dia merasa sangat kesepian. Arthur kemudian memberikan sebuah nasihat, agar Jim berhenti mengeluh dan menikmati hidup semaksimal mungkin. Setelah mendengar nasihat dari Arthur, Jim pun membuka paksa sebuah kamar mewah, dan pindah ke kamar itu. Selain itu dia juga bersenang-senang, dan menikmati segala hiburan yang ada di dalam pesawat. Setelah sekian lama menghibur diri, tetap saja Jim merasa kesepian. Kemudian dia masuk ke sebuah ruangan, di mana terdapat baju luar angkasa yang digunakan untuk jalan-jalan keluar. Jim pun mencobanya, dan di luar sana dia semakin merasa sangat kesepian. Bahkan saking putus asanya, dia sempat berpikir untuk bunuh diri dengan melemparkan dirinya keluar angkasa. Tapi dia pun mengurungkan niatnya, karena dia merasa takut kalau harus tewas mengambang di luar angkasa yang sepi. Sampai akhirnya dia melihat ada seorang perempuan yang menarik perhatiannya di dalam kapsul hibernasi. Jim kemudian mulai mencari informasi perempuan tersebut, yang ternyata bernama Aurora. Setelah melihat profil Aurora, Jim semakin tertarik kepadanya, dan mulai berhayal seandainya Aurora bangun maka Jim tidak akan merasa kesepian. Jim pun memiliki ide gila, yaitu membangunkan Aurora. Setelah berpikir cukup keras, akhirnya Jim pun membangunkan Aurora. Dia juga memberitahukan hal itu kepada Arthur. Dengan keahlian mekanik yang dia miliki, Jim pun mulai mengotak-atik kapsul tersebut, dan tak lama kemudian membuat Aurora terbangun. Sebelum Aurora benar-benar sadar, Jim pun cepat-cepat membereskan semuanya dan kabur dari sana. Hingga menurutnya itu waktu yang tepat, maka dia langsung menemui Aurora yang kebingungan. Aurora pun bertanya kepada Jim mengapa tidak ada orang di sini. Jim yang pura-pura tidak tahu kemudian dia menjawab bahwa yang terbangun hanya dirinya dan Aurora. Kemudian dia membawa Aurora ke ruang observasi. Di sana mereka diberitahukan bahwa perjalanan masih tersisa 89 tahun lagi, yang artinya sudah selama 1 tahun Jim sendirian sejak dia terbangun. Aurora kemudian mencoba mencari cara agar dapat hibernasi kembali. Jim pun memberitahukan kalau segala macam cara sudah dia lakukan dan dibutuhkan peralatan khusus untuk dapat hibernasi kembali. Aurora kemudian memutuskan untuk beristirahat di kamarnya, dan Jim pun pergi menemui Arthur. Dia meminta kepada Arthur agar tidak membocorkan rahasianya kalau dia sudah membangunkan Aurora. Sementara itu sistem komputer mendeteksi kalau kerusakan di dalam pesawat itu semakin melebar, tapi tidak ada tanda-tanda sinyal pemberitahuan. Ternyata Aurora ini adalah penumpang kelas atas, karena dia bisa beli makanan apapun di kapal Avalon. Berbeda dengan Jim yang merupakan penumpang kelas bawah, yang hanya bisa membeli menu sederhana. Karena merasa kasihan, Aurora pun memberikan Jim sarapan yang sama dengan miliknya. Aurora ternyata juga seorang penulis. Dia mulai mencatat segala yang dialami ke dalam catatan hariannya, termasuk kekhawatirannya jika harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam pesawat. Aurora kemudian mendatangi Jim dan bertanya alasannya pindah ke Homestead 2. Jim pun menjawab bahwa dia sudah sangat tidak nyaman tinggal di bumi yang kini overpopulasi. Selain itu, Jim adalah seorang pekerja yang disukai perusahaan, sehingga mendapatkan kesempatan pergi ke sana. Tapi berbeda dengan Aurora, yang memiliki tujuan untuk berpetualang. Dan ternyata Aurora sudah membeli tiket pulang pergi, di mana setelah sampai di planet Homestead 2, dia akan tinggal di sana selama 1 tahun. Kemudian setelah itu dia akan pulang lagi ke bumi, yang artinya saat dia tiba di bumi nanti, sudah berlangsung kurang lebih 250 tahun. Untuk mengisi waktu yang sangat membosankan, Jim kemudian mengajak Aurora untuk menikmati semua hiburan yang ada di dalam pesawat. Setelah dirasa sudah cukup dekat, Jim memberanikan diri untuk mengajak Aurora makan malam bersama. Setelah selesai, Jim mengajak Aurora untuk pergi menikmati pemandangan di luar angkasa. Karena itu dia meminta Aurora untuk memakai baju pelindungnya. Setelah itu mereka pun segera keluar dan menikmati keindahan alam semesta yang luar biasa. Setelah selesai, mereka pun kembali masuk ke dalam.
Aurora begitu bahagia dan semakin tertarik dengan Jim, hingga pada akhirnya mereka melampiaskan hasrat yang selama ini terpendam, yaitu dengan cara bercocok tanam, karena hanya ada mereka berdua di kapal tersebut. Mereka juga berkembang biak di sembarang tempat, sesuka hati kapanpun mereka mau. Aurora mulai bisa menerima kenyataan yang dia alami, dan mulai berpikir untuk menikmati sisa hidupnya bersama Jim. Sementara itu pesawat Avalon mulai mendekati bintang raksasa bernama Arcturus. Mereka pun segera pergi ke ruang observatorium untuk melihatnya. Arcturus merupakan sebuah bintang raksasa merah, dan jaraknya juga tidak terlalu jauh, sehingga bintang ini dapat kita lihat di bumi, yang letaknya ada di langit sebelah utara atau barat laut. Menurut ilmuwan, Arcturus bergerak mendekati tata surya kita dengan kecepatan 122 km per detik, dan diperkirakan sekitar 4.000 tahun lagi akan sampai ke tata surya. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa kini tepat 1 tahun Aurora bangun dari hibernasinya, dan mereka pun merayakannya. Arthur juga mengucapkan selamat dan memberikan minuman kepada mereka. Arthur juga mengatakan kalau Aurora sangat beruntung, karena Jim adalah pria yang baik. Sambil bercanda Aurora bilang, kalau Jim bukan pria yang baik, tapi yang terpenting adalah tidak ada rahasia di antara mereka berdua. Arthur pun bertanya kepada Jim apa benar begitu, dan Jim pun mengiyakannya. Jim kemudian pergi ke kamarnya untuk mengambil sebuah cincin yang sudah dia buat sebelumnya dan hendak memberikannya kepada Aurora. Tapi di sisi lain, tanpa diduga Arthur yang sebelumnya sudah berjanji untuk tidak membocorkan rahasianya, malah menceritakan kepada Aurora karena menurutnya sudah tidak perlu lagi ada rahasia di antara mereka. Arthur berkata kalau Jim membutuhkan waktu yang lama, sampai akhirnya dia memutuskan untuk membangunkan Aurora. Aurora yang mendengarnya pun sangat terkejut, bahwa ternyata Jim sudah dengan sengaja membangunkannya. Aurora pun menjadi sangat marah, bahkan dia juga menjauhi Jim. Dia sangat sakit hati, karena pria yang sekarang sudah dicintainya adalah seseorang yang sudah membangunkannya dan sudah mengubur mimpinya untuk sampai di planet Homestead 2. Aurora pun kemudian mendatangi Jim yang sedang tidur, kemudian memukulinya tanpa ampun. Keesokan harinya komputer mendeteksi kerusakan pada pesawat semakin parah dan terjadi kegagalan sistem. Setelah komputer selesai menyalakan ulang, Jim mendapatkan panggilan video dari Aurora. Aurora bilang seandainya di bumi mungkin saja mereka tidak akan pernah bertemu. Aurora juga mengatakan bahwa di saat dia mulai jatuh cinta pada Jim, mengapa Jim memulai semua ini dengan tidak baik. Jim yang mendengarnya merasa kasihan dan memutuskan untuk mengambil sebuah tanaman lalu menanamnya. Hal ini dilakukan untuk menghibur Aurora. Aurora yang melihatnya menjadi sedikit terhibur, tapi tiba-tiba pesawat mulai tidak stabil dan kembali mengalami sistem error. Mereka dikejutkan dengan keberadaan seseorang yang berada di dekat pohon yang ditanam oleh Jim. Ternyata dia adalah kapten pesawat yang juga mengalami kegagalan hibernasi. Kemudian kapten pergi ke ruang navigasi dan melihat kalau pesawat masih berada di jalur yang benar. Karena tidak ada data kerusakan dalam komputer, maka mereka harus mengeceknya secara manual. Sang kapten juga merasa tidak sehat, karena baru saja bangun dari hibernasi. Kemudian mereka berpencar untuk mengumpulkan data kerusakan. Sementara kapten pergi ke ruang hibernasi untuk memeriksa kapsul mereka bertiga. Jim yang sudah selesai menyusul kapten ke ruang hibernasi. Dia diberitahu kapten kapsul miliknya rusak karena chipnya terbakar. Tapi kapten juga mengetahui kalau kapsul milik Aurora dibuka dengan sengaja. Dan kapten tahu bahwa itu adalah perbuatan Jim, karena sebelum kapten bangun hanya ada Jim dan Aurora yang sudah terbangun. Aurora yang sudah selesai mengumpulkan data segera memberikannya kepada kapten. Dia juga melaporkan perbuatan Jim, tapi sang kapten menjelaskan kalau dia tidak bisa berbuat banyak, karena hal tersebut di luar wewenangnya. Setelah itu mereka minum di bar. Sang kapten berbicara bahwa kapal Avalon ini sudah menjalani 5 perjalanan antar bintang, dan dialah yang menjadi kaptennya. Dia bilang selama ini belum pernah terjadi kerusakan semacam ini. Sampai di kamar tiba-tiba kapten batuk dan mengeluarkan darah. Hal ini sebenarnya disebabkan karena kapsul miliknya tidak terbuka dengan sempurna, yang memungkinkan terjadi kerusakan pada organ tubuh. Beberapa waktu kemudian, Aurora yang tidak bisa tidur memutuskan untuk berenang. Tapi tiba-tiba pesawat kehilangan gravitasi, yang menyebabkan terjebak di dalam air. Tapi untungnya sistem komputer lagi-lagi dapat membuatnya normal kembali.
Setelah kejadian itu mereka berkumpul di ruang navigasi. Saat itu komputer sudah selesai menganalisa kerusakan pada Avalon. Kerusakan itu terjadi pada sistem utama dan sudah terjadi sejak 2 tahun lalu, atau saat Avalon menabrak sebuah asteroid besar. Kemudian segala sumber daya yang ada di dalam pesawat mencoba untuk melakukan backup, tapi mulai sangat kesulitan untuk melakukannya. Jika mereka tidak segera menemukan dan memperbaikinya, Avalon lama-lama akan hancur dan mengancam ribuan nyawa lainnya. Tiba-tiba saja Kapten jatuh pingsan, dan mereka pun membawanya ke ruang pengobatan. Komputer mendiagnosa telah terjadi kerusakan organ yang cukup parah pada Kapten, dan hidupnya juga beberapa jam lagi. Kemudian di ruang observatorium, Kapten memberikan aksesnya kepada Jim, dan meminta mereka untuk menjaga satu sama lain. Hingga tak lama kemudian akhirnya Kapten meninggal. Setelah itu mereka menuju ruang mesin utama dan mencari sumber kerusakan. Sampai akhirnya mereka menemukan reaktor komputer pesawat yang rusak karena tertembus oleh asteroid. Sebagai seorang teknisi, Jim meyakini pasti ada suku cadang yang disediakan. Setelah menemukannya, dia pun segera mengganti komponen yang rusak dengan yang baru. Tapi tanpa diduga, terjadi kegagalan ruang ventilasi udara yang tidak mau terbuka. Mereka harus mendinginkan reaktor tersebut agar berfungsi dengan normal. Cara manual pun dilakukan, tapi katup ventilasi tetap tidak dapat membuka. Mau tak mau, Jim harus membukanya dari luar. Kemudian dia memotong sebuah pintu baja untuk melindunginya dari semburan panas. Hingga pada akhirnya Jim berhasil membuka pintu ventilasi, tapi dia harus menahan agar dapat terus terbuka. Setelah itu dia meminta Aurora untuk menarik tuas manual dan jangan mengkhawatirkannya. Meski khawatir, Aurora tetap melakukannya, karena jika tidak ruangan itu akan segera meledak, dan akhirnya reaktor itu berhasil normal kembali dan pesawat memasuki mode pemulihan. Sayangnya semburan tadi membuat Jim terlempar dan melayang-layang di angkasa. Dia juga tidak dapat kembali karena talinya putus. Aurora pun segera bergegas menolongnya dan membawanya ke ruang pengobatan. Komputer mendeteksi bahwa Jim sudah meninggal, tapi Aurora tidak menyerah begitu saja dan memerintahkan komputer melakukan defibrillation untuk mendenyutkan jantungnya kembali. Usahanya pun tidak sia-sia karena Jim berhasil hidup kembali. Setelah semua berjalan normal, Aurora memperbaiki Arthur yang sebelumnya sempat rusak. Selain itu, Jim melepaskan jenazah Kapten keluar angkasa sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kemudian Jim memeriksa mesin penyambutan yang telah dihidupkan kembali, dan ternyata mesin itu bisa digunakan untuk hibernasi. Satu buah tersebut hanya tersedia satu saja. Jim pun langsung memanggil Aurora dan meminta untuk kembali melakukan hibernasi. Dia mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena Jim sudah terbiasa sendirian. Tapi Aurora lebih memilih untuk hidup bersama Jim, dan akhirnya Jim memberikan sebuah cincin yang sudah dia buat kepada Aurora. Dan akhirnya mereka berdua hidup bahagia bersama sepanjang perjalanan. 88 tahun telah berlalu sejak kejadian itu, dan orang-orang mulai terbangun dari hibernasinya. Orang-orang begitu terkejut karena pesawatnya ditumbuhi banyak tanaman, bahkan ada ayam hidup di sana. Jim dan Aurora juga membagikan kisah yang mereka alami selama perjalanan, dan film pun akhirnya berakhir. Itulah film The Passenger Sob. Sekian cerita kali ini, semoga kalian suka sama ceritanya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sob, biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.